kita masih menjelaskan cabang perbuatan iman ke-17 dan 18 yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu bisa dihasilkan dengan dua bentuk. Ilmu itu bisa dihasilkan dengan dua bentuk. Ana tahsinal ilmi ala nau'aini. Yang pertama kasbi, yang kedua samai. Jadi ilmu itu bisa kita dapat dalam bentuk kasbi dan dalam bentuk samai. Apa itu kasbi? Kalau kasbi, fal kasbi huwal ilmul hasil bi mudawamatid darsi wal qiraati alal ustad. Ilmu kasab atau ilmu yang didapatkan dengan kasab, yaitu hasilnya didapatkannya dengan mudawamah belajar. Jadi belajarnya mudawamah, belajarnya istiqomah, atau wal qiraat alal ustad, atau membaca ilmu itu ya, dibaca oleh yang belajarnya, didengarkan oleh ustadznya. Seperti ngajinya santri. Santri itu bawa kitab, bawa pulpen, bawa pena. Kemudian gurunya membacakan kitab, santrinya ini curat-caret di kitab tersebut. Nah, setelah itu dijelaskan oleh gurunya. Dan itu dilakukan mudawamah. Artinya mudawamah istiqomah. Setiap waktu, setiap hari itu ngaji, belajar. Itu namanya ilmu yang didapatkan nanti insya Allah namanya kasbi. Dengan ada usaha, dengan ada kasab. Belajar kontinu, kemudian ada gurunya, ada muridnya. Gurunya membacakan, muridnya menyimak sambil curat-caret, sambil mencatat. Jadi modalnya ada buku, ada kitab, ada pena, ada pulpen, ada pensil, atau ada alat tulis. Nah itu insya Allah ilmu itu akan hasil. Yang kedua samai. Samai ini mendengar kayak kita. Jadi ngaji kuping. Yang mana kalau ini mah barho, bubar poho. Dan ngajinya kuping, dengerin doang. Ya, gitu. Kalau ngaji kasbi itu kan dicatat. Ya. Jadi nyatet, modalnya ada alat tulis, ada bukunya. Ya. Jadi di mana lupa nanti ada catatan. Karena ilmu itu kan seperti ini, Pak. Seperti apa ya? Kalau kita ke hutan. Ke hutan itu mencari binatang ya, dengan menggunakan panah atau menggunakan apa saja, berburu ya, berburu ya. Ketika itu yang kita buru sudah dapat, maka harus kita ikat, harus kita jaga ya. Caranya bagaimana? Ilmu kita jaga, kita ikat dengan tulisan. Kalau ilmu hanya mendengar saja, enggak diikat, enggak dijaga dengan tulisan, ketika lupa itu akan sulit. Tapi ketika ada tulisan, itu kita akan melihat lagi tulisan tersebut. Nah, ngaji kita mah ngaji bapak-bapak, ini ibu-ibu yang udah pada tua 40 tahun ke atas, ngaji nguping ya. Ngaji nguping ya, hanya mendengarkan, maka pantas ya, barho, bubar, poho ya. Pantas ya, lihat catatan enggak ada. Maka inisiatif ya, kita megang kitab ya, kitab ini ya, supaya nanti bisa dibaca lagi di rumah. Sebagai apa? Sebagai kita ikat ilmu yang ada ya. Enggak usah nulis, udah ditulis semua ya, tinggal baca aja. Nah, itu ilmu samai. Jadi ilmu ada dua, ada kasbi, ada samai ya, cara mendapatkannya. Kalau kasbi itu mudawamah, istiqomah, tiap waktu, tiap hari ya. Punya guru ya, kemudian muridnya ini mendengarkan, menyimak, memakai alat tulis ya.
Ditulis apa yang didengar dari gurunya. Kalau sama'i hanya modalnya kuping, nggak ada alat tulis. Itu ya. Bedanya seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu, was-sama'i huwa ta'allum minal ulama bisima fi umurid din wa dunya. Wa hadza la yasulu ila ilmu, mau ilmu kasbi tadi dengan cara metodenya dengan ada alat tulis medianya. Ilmu yang didapatkan dengan sam'i dengan hanya mendengarkan, modalnya telinga, ini la yasulu, tidak akan didapatkan ilmu itu. Artinya ilmu yang dipelajarinya itu tidak akan bermanfaat kecuali illa bi mahabbatil ulama, kecuali cinta kepada ulama. Karena cinta kepada ulama. Jadi kalau kita belajar ke seorang guru, tapi kita sebagai muridnya yang belajar kepada guru tersebut, kita muridnya benci kepada guru itu. Nggak ada rasa cinta sama sekali. Nggak ada rasa perhatian sama sekali. Bahkan membenci. Jadi gurunya itu dibenci. Gurunya sendiri yang memberikan ilmu dibenci. Jadi nggak cinta. Nggak cinta maksudnya dicinta kepada alim. Orang cinta kepada orang yang memberikan ilmu. Dengan cara apapun itu bisa. Dengan cara bahasa, tunjukkan bahasa dengan apa bahasa yang baik. Kemudian tunjukkan dengan wajah yang wajah yang berseri-seri. Jadi itu macam-macam. Cintanya kita kepada seorang guru itu macam-macam dibuktikannya dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita ngaji kepada seorang guru, lantas kita sendiri yang ngaji kepada guru itu, kita benci kepada guru itu, tidak ada rasa cinta sama sekali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ngaji, belajar di situ nggak dapat ilmu. Artinya ilmunya nggak akan manfaat. Karena la yahsulu illa bimahabbatil ulama. Tidak akan didapatkan ilmu ini ya dengan kita cinta kepada ulama, alim. Kepada seorang alim, kepada ulama. Insya Allah. Banyak sekali santri-santri yang setelah bermasyarakat tiba-tiba seperti laduni. Padahal dulu waktu mondoknya jarang ngaji. Tapi kecintaannya kepada gurunya, takzimnya, hormatnya kepada gurunya, takzimnya kepada gurunya, perhatian kepada gurunya, cinta kepada gurunya, itulah yang menjadi manfaat. Ada santri yang pinter, belajarnya pinter, ngajinya pinter, tapi nggak ada hormat sama sekali ke gurunya, nggak ada takzim sama sekali, nggak ada rasa cinta sama sekali. Justru itu yang akan nanti tidak bermanfaat ilmunya. Kata Sunda, kajen teuing mang tahun-tahun ngaji nak lamun sia keheul ka guru sia mah moal meunang ilmu. Cadu ya, gitu. Karena ilmu itu didapatkan bukan hanya kita belajar make alat tulis, bukan hanya kita belajar make telinga mendengarkan ya. Tanpa ada rasa cinta kepada guru yang memberikan ilmu, tanpa ada rasa hormat, rasa takzim ya, itu akan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Illa bi mahabbatil ulama. Ya. Ada orang kaya pengen banget anaknya menjadi ulama, pengen banget, ya. Tapi nggak mau belajar. Ya. Bagaimana caranya? Maka karena dia kaya, materinya banyak, ekonominya banyak, dia sangat cinta ke guru ngaji. Apapun itu guru ngaji, ulama, ya, itu diperhatikan. Segalanya diperhatikan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Dengan keberkahan itu ya, waktu terus berjalan bertahun-tahun terus melewati. Anaknya yang tadinya nggak mau belajar tiba-tiba kok jadi ahli agama. Berkahnya tuh, berkah mahabbatil ulama. Seperti itu ya. Itu hanya memperhatikannya dengan cara itu, nggak belajar. Apalagi kita memperhatikan, kita rasa hormat, rasa takzim, rasa cinta kepada ulama,
yang mengajarkan kita ilmu sambil kita belajar, baik belajarnya itu dengan cara kita pakai media dengan alat tulis, kemudian kita hanya mendengarkan pakai telinga, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilatu ma'hum, mau campur gaul dengan ulama. Campur gaul artinya berbaur. Berbaur dengan ulama. Kemudian wal mujalasatu lahum. Kemudian wal mujalasah. Wal mujalasah itu mujalasah duduk bareng-bareng dengan para ulama. Selain itu wal istis'aru minhum wa yajibu alal muta'alim. Nah, itu kewajiban kita. Untuk yang mengajarnya. Untuk yang mengajarnya muta'alim. Ayyan wiya bitahsilil ilmi, maaf, untuk yang belajarnya juga ada niat. Niatnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ridho lillahi ta'ala. Niatnya ini hanya menjalankan perintah Allah, mengharapkan meraih ridho Allah. Karena mengharapkan ridho Allah dan untuk bekal di mana? Di akhirat. Kemudian selain itu wa ijalatul jahli, menghilangkan kebodohan pada diri pribadi. Itu niat kita. Wa ansairil juhal, dan menghilangkan kebodohan daripada saudara-saudara kita. Itu niat kita belajar. Satu, yang kita harapkan hanyalah ridho Allah. Kedua, yang kita tuju hanyalah kampung akhirat dengan kita belajar ilmu tersebut. Kemudian dengan belajar ilmu tersebut kita niat menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan juga menghilangkan kebodohan saudara-saudara kita yang lain. Niatnya lagi, tambah lagi wa ihyaiddin, niatnya untuk menghidup-hidupkan agama. Agama itu diramaikan, dihidupkan. Wa ibqail Islam, menetapkan apa? Islam. Jadi Islam siarnya terlihat dengan belajar tersebut. Selain itu juga wa yanwi bihi as-sukru ala nikmatil akli. Ketika kita belajar, ketika kita berduduk sama-sama belajar mengkaji ilmu, harus ada juga kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? Atas nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita masih diberikan akal. Akal yang normal. Jadi akal yang normal, kemudian kita pakai belajar, kita pakai untuk apa? Taklim, berarti orang ini sudah bersyukur atas nikmat Allah. Wasihatil abda, wasihatil badan, kita bersyukur dengan diberikan kesehatan. Satu, bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kedua, bersyukur kita diberikan akal yang normal. Bagaimana caranya bersyukur itu? Caranya dengan taklim, dengan belajar. Dengan belajar ilmu agama, dengan taklim, menghadiri taklim-taklim, berarti dia itu sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan akal sempurna dan diberikan badan yang sehat. Nah, kalau orang yang diberikan sehat jasmani, sehat rohani, jasmaninya sehat, rohaninya, akalnya juga normal, kemudian nggak mau belajar, nggak mau ke taklim, nggak mau mengkaji masalah agama, berarti ini orang sudah ada kurangnya. Apa kurangnya? Kupur terhadap nikmat akal yang normal, kupur terhadap nikmat diberikan kesehatan jasmani. Karena orang yang apa? Bersyukur diberikan sehat jasmani, bersyukur diberikan akal yang normal, rohaninya sehat, jasmaninya sehat, dibuktikan dengan maunya belajar, dengan maunya menghadiri taklim, dengan maunya terus mengkaji masalah-masalah ilmu agama. Jadi waktu enggak selamanya dipakai untuk kemana? Untuk dunia. Nah, seperti itu. Terus lanjut, wala yanwi bihi iqbalun nas ilahi wa istijlabu mata'id dunya wal ikram indas sultan. Kemudian dalam menuntut ilmu jangan sekali-sekali ada niat agar orang banyak itu bisa ngaji kepada dia. Bisa mengaji. Jadi jangan ada niat dengan kita belajar setelah kita mendapatkan ilmu. Wah, sudah dapat ilmu ini, kita ada niat. Nanti kalau saya sudah punya ilmu banyak, jadi bendahara ilmu, orang-orang akan datang kepada saya mau belajar, menghadap kepada saya untuk belajar agama kepada saya. Ada tujuan seperti itu tidak boleh. Wala yanwi,
ilmunya nggak manfaat. Nggak manfaat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, masih mending punya santri 10 ya, ngajarnya ikhlas ya, daripada ngoceak santri ribuan ngajarnya tidak ikhlas, hanya ingin mendapatkan besek. Masih mending 10 santri. 10 santri tidak menjerit ke masyarakat agar anak-anaknya, agar masyarakat mau ngaji kepada dirinya. Jangan ngaji sama orang lain, Ustadz itu mah begitu, jangan ngaji sono. Ngaji nih sama gua. Waduh, ya. Ustadz itu mah agak nggak bener, ngaji sama gua nih. Oh, bener. Ya. Artinya dia apa? Dia ini belajar ilmunya, pada belajar ilmunya, ketika diajarkan ilmunya ada niat seperti itu. Pengen punya santri ribuan, pengen punya jamaah ribuan, pengen punya ini itu dan sebagainya. Itu sudah tidak boleh. Wala yanwi bihi iqbalun nas. Wa istijlabul mata'id dunya, dengan ilmu yang sudah ada, jangan sekali-kali dijadikan umpan untuk menarik, mencari kekayaan materi dunia. Ya Allah, ya.